Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia berjumpa lagi bersama saya Budi Smauruf Piliang. Dan hari ini saya sudah tersambung dengan Zoom dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Mas Herzaki. Halo, ya. Selamat siang Mas Budi. Gimana kabarnya Mas Budi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Zaki ya? Alhamdulillah sehat, segar selalu ini ya. Iya. Mas, ini saya mau membahas masalah riuh tentang ancaman ya, kalau dibilang ancaman juga ancaman sih yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bahwa yang bersangkutan memiliki puluhan video ya yang terkait dengan kasus-kasus atau skandal para elit politik dan pejabat negara yang tersangkut korupsi. Nah, sampai-sampai kita mendengar kabar reaksi dari pernyataan Hasto itu adalah Sabtu kemarin Presiden Prabowo sampai mengumpulkan para ketua umum yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju di kediaman Kertanegara. Nah, saya minta tanggapan dulu nih dari Partai Demokrat terhadap puluhan video yang berisi ancaman kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara atau elit partai politik ini. Gimana tanggapan Demokrat, Mas Zaki? Ya, pertama begini gitu. Kalau kita bicara mengenai kasus hukumnya, ya kita serahkan kepada KPK. Kan tentu ini menjadi kontroversi katanya. Karena apa? Seakan-akan karena ini oposisi, katanya begitu, kan begitu. Ya, Bukannya seperti itu, ya kan? Sehingga kemudian hari ini ditangkap. Tapi kan KPK sudah menjawab, mengapa baru hari ini ditangkap, sedangkan kasusnya sudah berjalan lama. Ya karena buktinya baru cukup, kan begitu. Ya kan, nah ini kan ranah hukum nih, kami nggak akan mau masuk ke sana, itu satu. Nah yang kedua, bagaimanapun kami juga menghormati proses hukum ini oleh KPK. Mari kita biarkan KPK bekerja gitu. Dan biarkanlah pihak yang memang merasa, kalau katakanlah merasa tidak bersalah, ya buktikan saja, kan gitu. Ya kan, sedangkan kita tahu dari fakta-fakta persidangan sebelum ini sudah juga ada yang jadi terdakwa ya, sudah juga masuk penjara, bukan lagi tersangka, kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, itu kan jelas-jelas menyebut nama, kan begitu ya, ada keterikatan, ada keterkaitan. Tetapi hari ini bagi kami ini ranahnya KPK, kita tunggu saja KPK seperti apa prosesnya. Kami percaya dan mendukung penuh yang dilakukan oleh KPK. Ini penegakan hukum. Nah, tapi hal yang kedua yang bagi kami juga menjadi pertanyaan besar ya, gitu, adalah terkait dengan isu ini seakan-akan isu politik gitu. Ya, nah ini yang sangat kami sayangkan gitu ya. Janganlah kemudian sedikit-sedikit kita ada isu hukum kemudian membawa isu ke politik. Kami ini kan juga pernah di oposisi gitu. Kita kan bisa sama-sama menelaah gitu. Bagaimana kemudian kasus itu memang benar ada unsur politiknya atau tidak. Sekarang pertanyaannya melakukan atau tidak, kan begitu. Ya kalau melakukan ya kemudian jangan merasa body solid. Kan ya kalau nggak melakukan ya boleh kita koar-koar bahwa kita dizolimi. Nah kalau misalnya melakukan ya mohon maaf gitu loh. Itu hal yang pertama yang kami ingin sampaikan gitu. Jangan kemudian hari ini dengan kekuatan media sosial, kekuatan media gitu ya, misalnya ya gitu, kemudian mencoba mengubah status seseorang yang memang pesakitan, lalu kemudian ingin dibuat seakan-akan adalah menjadi korban atau menjadi martir. Martir apa gitu loh, ya kan? Kan bingung juga ini. Apa yang diperjuangkan oleh seorang koruptor ini, kan seorang tersangka ini kan nggak ada ya kami lihat yang diperjuangkan, nggak ada yang luar biasa. Bahkan kami juga seringkali misalnya sebelum ini seringkali berbeda pandangan dengan mereka gitu ya, dan dalam konteks suasana situasi tidak ada angin, tidak ada hujan, mendadak buat heboh, buat ramai sendiri, kan begitu kelakuannya. Betul. Ketika masih di pemerintahan. Jadi begitu hari ini menjadi di oposisi lalu suka membuat heboh dan sensasi, bagi kami ya ini memang sifat dasarnya kan begitu. Tapi udahlah, kami nggak mau masuk jauh ke situ. Tetapi yang kemudian yang jadi sorotan itu kan adalah katanya akan membongkar kasus.
Ya. Ini juga mengundang pertanyaan besar loh. Mhm. Iya kan? Kalau memang benar nih ada kasusnya, ada buktinya gitu, ya kan? Apalagi katanya isunya disimpan di mana? Di Rusia Rusia. gitu. Ya kan? Kan nggak enak juga kita dengar nanti teman-teman dari Rusia, pemerintah Rusia buat statement lagi, kan begitu. Ya, Ya kan? Kok saya ditarik-tarik gitu? Ini kan nggak. Ini kan hanya kasus satu orang melakukan tindakan ya yang dianggap korupsi oleh KPK, kan begitu. betul. Buktikan aja secara hukum benar apa salah. Udah, jangan ditarik kemana-kemana. Wah, kita akan bongkar. Katanya kasus korupsi. Kalau kami dari Demokrat, ayo bongkar aja. Itu loh. Kalau takut, oh nanti kami dikriminalisasi karena kami membongkar. Oh iya, buka kan hari ini media sosial. Misalnya di podcast ini, misalnya ada buka. Mana videonya, tunjukin. Ya tapi jangan, mohon maaf ya, jangan video hoax kayak waktu itu. Ya kan, yang katanya mohon maaf di Pak Presiden sebelum ini kan, Pak Jokowi ngomong apa dipotong, wah Pak Jokowi memerintahkan bla bla bla. Padahal seakan-akan itu telepon, seakan-akan itu pertemuan di ruang tertutup. Ternyata itu kan pidato resmi di depan semua orang gitu loh, terbuka. Di depan kan? ribuan orang malah ya kan? Ribuan orang diliput media dan itu menyampaikan bahwa hati-hati ya kan, begitu malah bagus sebenarnya. Begitu kita tahu konteks sebenarnya, loh itu malah benar, malah bagus. Nah ini kami takutnya begini, ini jangan-jangan ribuan video atau banyak video yang disimpan itu hanya video yang kayak gitu-gitu semua gitu loh. Iya kan? Tapi hari ini ya namanya kan kita kadang-kadang kan orang Indonesia senang nih namanya teori konspirasi. Wah, benar ini. Wah, ini heboh ini. Kalau kami melihatnya ya udah, kalau yang benar buka. Kalau ketakutan nanti wah saya mohon maaf ya. Kok kayak di film-film mafia itu kan didor nih. Wah, gitu. Kalau buka nanti didor atau apa, ya udah kan banyak teman. Iya, Ya kan? Simpen dong satu-satu, yang teman yang megang satu, yang ini megang satu. Kau perlu delete aja sekarang. Ya enggak? Kalau delete di media sosial apa salahnya? Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan. Kalau memang benar itu berita itu enggak hoax, bukan manipulasi, betul. bukan engineering kayak yang video yang sebelumnya kita lihat itu. Kenapa masih takut untuk diungkap ke publik gitu? Ya kan? Justru publik akan ngebela loh. Ya kan? Kalau nanti mohon maaf ya ada penegak hukum yang kemudian wah itu enggak benar. Apa maksudnya? Kemudian menyerang, mengintimidasi pihak yang menyebarkan video itu, padahal isi video itu benar bahwa itu adalah bukti korupsi dari pejabat. Saya yakin netizen hari ini akan membela loh, ya kan? Akan membela, termasuk misalnya Bang Budi ini dan teman-teman di podcast ini kan akan ngebela dan sekian banyak. Tapi tolong dong hari ini bagi kami jangan membuat sensasi lah, ya. Fokus aja. Kalau misalnya memang benar tidak bersalah, buktikan tidak bersalah. Nggak perlu pakai ancam mengancam. Kalau emang benar ada ancamannya itu ada isinya, ya udah lemparlah ke publik. Sembar aja. Kenapa mesti takut? Jadi sangat heran, lucu apabila di zaman sudah secanggih ini dokumen yang berupa video dan mungkin dia formatnya suara, MP3 atau apapun namanya, kok harus dibawa ke Rusia dan bahkan sampai dinotariskan gitu kan. Jadi ini sebuah hal yang sangat lucu. Jadinya drama seorang Hasto ini ditambah juga penampilan dari bintang pendukungnya seorang Koni yang menamakan diri sebagai seorang dokter, tapi ternyata juga kelakuannya ya kayak anak kecil gitu, sama-sama dokter ini ya. Satu hal yang dilihat oleh masyarakat adalah terlalu banyak drama ya. Di kasus ini, Hasto ini terlalu banyak drama. Padahal di medsos kita sudah ketahui dia sudah sangat terkenal ya dengan banyak semacam parodi-parodi yang dibuat orang untuk seorang Hasto. Bahkan untuk kata kunci nangis itu udah kita gunakan di platform manapun pasti akan keluar ya wajah seorang Hasto yang menangis ya. Hal ini menjadi bahan leluconnya karena seharusnya apabila memang dia memiliki bukti-bukti yang benar itu ya kenapa nggak dibuka aja ke masyarakat, diupload saja ke Instagram, Twitter, Facebook, atau di TikTok, begitupun di YouTube. Platform media sosial ini sudah sangat banyak ya, dan apabila sudah diupload, jejak digitalnya itu tidak akan hilang, bisa dicari bahkan oleh orang-orang di pedesaan bisa menemukannya kan dengan sangat mudah. Jadi memang kalau pertanyaannya kalau memang ada bukti itu benar, ya udah buka aja. Ngapain dibuat-buat drama seperti anak-anak TK yang lagi senang-senangnya bermain ya. Tetapi tadi lagi-lagi mungkin nih ya kan, agar ada bumbu rame nih kayaknya ada bukti-bukti kejahatan. Maksudnya begini, kalau memang ada kepada siapapun dibuka aja lah
Ya, dibuka aja. Apa keguncangan apa? Demokrat nggak keberatan sama sekali dan nggak takut sama sekali ya Mas. Kalau kami mendukung gitu. Kenapa? Keguncangan itu adalah kalau ada kejahatan di bumi ini, ada kejahatan di Indonesia, ya, ada korupsi yang melanda di Indonesia. Lalu tokoh-tokoh yang tahu ada korupsi itu malah membiarkannya, gitu, nggak mau ngebuka. Kalau bagi kami begitu udah ada statement kayak gitu harusnya dikejar ini, harus dibuka. Karena apa? Ini lagi-lagi berarti apa? Bisa dong kita bilang ini menjadi bagian dari yang apa namanya Mas? Namanya itu menjadi kaki tangan korupsinya dong. Iya, Ada tahu, tapi kemudian menyembunyikan. Iya, iya. Iya kan? Ikut menutupi. Iya enggak? Jadi kalau dari kami ya tolong kalau misalnya benar ada, buka aja. Berarti waktu pertemuan hari Sabtu itu Pak Prabowo bersama para ketum membahas apa ya Mas? Membicarakan Iya. apa? Tadi Bocoran kan dikit lah bocoran. ya banyak. Ya, penting kan yang pastikan lawatan dari luar negeri seperti apa. Setiap kali ketemu dengan negara-negara sahabat seperti apa yang beliau sampaikan. Lalu apa respon dari negara-negara sahabat. Lalu bagaimana misalnya konsekuensi dari pertemuan itu ke depannya, follow up-nya seperti apa. Kan kita masing-masing ini kan ada menko-menko. Ketum partai kan beberapa menko kan. Gitu. Beliau ini kan kalau kemana-mana selalu berbicaranya tadi Mas, swasembada pangan. Ya, berbicara mengenai swasembada energi. Berbicara mengenai hilirisasi. Kan begitu. Ya. Berbicara tadi pasti diantaranya ada makan bergizi gratis. Kan begitu. Nah, semua ini rata-rata mengarahnya ke situ gitu. Dan kemudian kita lah masing-masing ini, kalau misalnya Menko tentu urusan infrastruktur kan begitu. Nah, kalau direct Mas Ahaye ya Menko infrastruktur ya. Tapi kemudian kalau misalnya Demokrat, apa nih ada masukan-masukan nggak nih di luar hal yang ranahnya infrastruktur kan begitu? Ya, Ya kan? Kalau sebagai Menko kan beliau berbicara dalam konteks ya Menko infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tetapi begitu bicara mengenai sebagai ketua umum partai, ya kan luas dong. Ya kan, semua bisa, termasuk juga ketum-ketum parpol yang lain. Jadi banyak hal berdiskusi perkembangan terkini. Dan hari ini bagaimana juga sudah di akhir tahun, bagaimana kita menginjak tahun depan, bagaimana nih kita kan punya anggota dewan, kan kita punya kepala daerah. Udah tahu nih petanya kepala daerah nih siapa, di mana, ini kepala daerah dari siapa ya. Harapannya beliau tentu bagaimana kemudian juga ini bisa menjadi selaras, kan begitu. Siapapun kepala daerah di daerah mana selaras dan pemerintahan. Ya nggak ada yang berat-berat gitu. Apalagi bicara mengenai apa konspirasi atau khawatir apa tadi bukti dibuka nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Soal Hasto tersangka, soal manuver PDIP ini sama sekali celutukan pun nggak dibicarakan presiden. Celutukan aja nggak dibahas gitu loh. Iya kan, masih sempat juga ada teman-teman ini kan kalau kumpul-kumpul kan suka lah ngobrol nanya, emang bahas ini nggak? Nggak ada, nggak ada. Malah kamu itu bahwa itu mesti dibahas gitu loh. Kan bahwa Artinya kalau memang itu dibahas pun tidak sama sekali, bahkan celutukan pun nggak ada. Artinya kita bisa menilai di sini memang pemerintah benar-benar memberikan independensi kepada KPK untuk menyelesaikan itu secara profesional. Seperti itu ya Mas ya? iya, silakan. Ini kan KPK, ranahnya KPK, ranah hukum. Silakan. Itu ditangkap, katanya tersangka, ada bukti-buktinya sudah cukup, ya dibuka ke publik aja. Jalani pengadilannya juga silakan. Ya kan, kalau dari kami melihat ya ini kan supremasi hukum ya. Kemudian kita harus misalnya percaya dengan hukum gitu. Kita dorong penuh independensi hukum. Oke lah orang bilang ada residu-residu dari masa lalu. Ya, pemerintah katakanlah ada yang dianggap kurang pas. Ya kan, di beberapa penegak hukum ya. Tapi yang buat residu itu kan partai yang berkuasa sebelum ini, Mas. Ini kan beda partai penguasanya. Ya, lah iya kan, dan kebijakan Pak Prabowo kan jelas dan tegas. Kalau minta kita menghormati ya hukum gitu. Kita lihat bagaimana jalannya. Hanya kalau minta tolong jangan diganggu juga gitu loh. Jangan diancam-ancam. Kalau bagi kami mohon maaf nih Mas, kami melihat justru ini adalah ancaman gitu ya. Meskipun kosong. Nah, ini kan upaya intimidasi nih. Ancaman yang harus dibuktikan ya justru ya. Ya justru itu, karena kalau misalnya benar punya bukti tindak pidana korupsi, lalu kemudian disembunyikan, berarti kan tadi Mas menjadi kaki tangan dari korupsi itu sendiri, ya nggak? Ya. Betul kan? Secara hukum kan seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang disampaikan Hasto itu ada dua konsekuensi kalau memang itu tidak dikerjakan atau dilakukan. Pertama, kalau kemudian memang ada barang bukti kasus korupsi, apalagi itu para pejabat negara, berarti Hasto bisa terkena menyembunyikan kejahatan kriminal. Betul. Kan? Betul. Nah yang kedua, manakala itu kemudian diviralkan ternyata tidak ada buktinya, itu juga bisa pencemaran nama baik, ya toh. Nah, jadi sebenarnya pernyataan-pernyataan yang spekulatif yang
kalau istilah Mas Zaki itu konspiratif seperti ini harusnya nggak usah ya kan, nggak usah disampaikan, fokus saja kepada persoalan hukum. Karena memang ada tendensi-tendensi, banyak pihak menyampaikan ini ada tendensi nih gitu. Misalnya kan begini, sederhana begini, kalau kasus pencemaran nama baik, ya kan, kalau kepada kubu pro pemerintah, ya pencemaran nama baik terhadap kubu pemerintah cepat sekali diproses. Kan begitu dulu sempat. Iya, iya. Tapi terhadap kubu yang non pemerintah, yang di luar pemerintah, kok lama sekali diprosesnya. Kan begitu. Nah, ini kan kami bantu ingatkan juga, jangan, ini bisa jadi masa administrasi. Iya kan? Masa administrasi, tetapi kalau misalnya tidak dicermati dengan benar, nah, itu bisa akan mengundang tadi ya kecurigaan bahwa terjadi politisasi hukum. Nah, hari ini, kalau misalnya merasa politisasi hukum adalah apa? Pertanyaannya ini aja, melakukan atau tidak? Kan begitu. Betul, betul. Fakta pengadilan atau bukan? Sudah disebut belum di pengadilan? Kan ini kan sudah lama sebenarnya. Dan faktanya ada. Iya kan? Kalau kamu malah bertanya memang kenapa baru sekarang, kan begitu. Sebenarnya begitu juga gitu ya kan. Kita udah dengerin lama, tapi kenapa baru sekarang? Ya tadi, karena tadi KPK hari ini baru buktinya cukup. Ya namanya kan mesti hati-hati, kan malu nih. Apalagi kita tahu ini kan namanya Mas. Ini kan komisioner baru. Betul nggak? Ya kan? Betul. Ya betul, hati-hati dong. Karena apapun yang KPK di awal, ini bisa efeknya panjang nih. Publik akan percaya tidak percaya kepada KPK hari ini. Iya. Kepada komisioner hari ini adalah atas apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kami melihat ya, hari ini KPK berusaha tegas nih, gitu. Ya kan? Oke, ada bukti, ya kita jalankan. Meskipun ini tokoh besar, ya udah, jalankan dengan begitu. Nah, harapan kami juga tentu tidak berhenti di sosok ini, kan begitu. Tetapi kalau ada kasus-kasus besar lainnya, KPK jangan ragu-ragu ya. Karena memang narasinya kan cukup bombastis ya, yang disampaikan oleh juru bicaranya PDIP Guntur Romli itu kan cukup bombastis bahwa kalau ini dibuka akan geger semuanya karena banyak pejabat elit politik yang ternyata bermasalah dan ada bukti-bukti malah. Ada bukti, ada saksi dalam video itu sudah lengkap. Makanya kemudian sebagian dari data video itu dibawa oleh Koni Rahkundini, sobatnya Hasto Kristianto untuk diamankan. Bahkan sampai dinotariatkan di Rusia. Ini kan aneh gitu loh. Mestinya kalau memang berniat untuk menegakkan hukum ya kan, dan kebetulan memang dia merasa saatnya untuk dibongkar, bongkar aja seperti yang Mas Zaki sampaikan tadi, bongkar aja. Publik memang jadi gaduh, Mas Zaki. Jadi perhatian publik gitu loh. Sampai-sampai pertemuan presiden dengan para ketua umum partai pun diasosiasikan karena respon dari isu ini. Ya kan begitu. Tadi Mas, celetukan aja nggak ada, bayangin tuh, celetukan. Tapi kita tahu sendiri teman-teman para pimpinan kita ini kan, ketum-ketum ini kan kadang kan kalau lagi ngobrol serius, kadang suka bercanda yang gitu. Ada yang tahu ngomong, ini gimana ini gitu kan. Bahkan celetukan aja enggak gitu loh ya kan. Aduh, maksudnya gini nih, nggak direken gitu loh, ya kan. Kalau bahasa Betawi gitu ya, nggak direken, ini kasihan juga nih yang ngancam-ngancam, mikirnya bakal bisa buat heboh, nakut-nakutin. Yang takutkan yang punya salah Mas. Ya kan? Kalau yang ada memang punya salah, takut. Lah kita ini nggak punya salah, kenapa kita takut? Itu satu. Ya kan? Yang kedua, ya udah tadi misalnya memang benar ada buktinya, buka. Mas, ini teman-teman yang menyampaikan, saya nggak mau nyebut nama lah. Ini rata-rata kok penganut teori konspirasi gitu, yang gemar-gemar sana, apalagi di sini. Kenapa mesti dibuat dramatis? Sedangkan hari ini Mas, kita punya teknologi yang namanya penggandaan. Enggak? Ya. Obat kopi. Bisa tuh buktinya digandain dulu nih. Jadi kalau satu ditembak ada di sini, satu ditembak di sana ada gitu. Kalau misalnya nih, mohon maaf ya kalau kita bicara dengan pola pikir konspiratif ya Mas ya, mohon maaf ya. Bahwa bahaya nih yang bawa barang bukti ini kayak di film-film bisa ditembak nih, bisa dilenyapkan. Ya udah digandain sampai 5, gampang hari ini gandain bukti. Kenapa harus dibawa jauh-jauh ya? Iya, Mas. Habis itu kemudian diletakkan di mana. Ya udah begitu ada yang satu kena, katakanlah dilenyapkan, katakanlah gitu. Yang ada kopinya. Buka ke publik. Kan begitu. Hari ini kalau misalnya takut, kalau saya ke media massa mainstream takut ntar nggak diedarin nih, kan gitu. Tutup aksesnya. Nah kita hari ini ada media sosial, ada new media kayak podcast ini kok. Nggak ada yang bisa menghalangi. Kecuali internet dimatiin di negara ini, baru deh nggak bisa. Hari ini ada orang yang masih hidup di era masa lalu gitu. Menurut kami ya kan? Teori konspirasi seakan-akan bahwa hari ini informasi bisa dibatasi. Malah kalau bagi kami ini mengundang pertanyaan baru, Mas. Ya, kenapa ketakutan banget ini pada saat berupaya mengekspos ke publik tidak disampaikan? Seakan-akan kok
takut nih. Nah, ya kan? Pertanyaan besar kami, oh jangan-jangan pengalaman melakukan hal serupa di masa lalu. Loh iya, oh iya dong. Karena kok kami bingung gimana cara membatasi akses informasi hari ini. Iya. Bingung kami, Kak. Hari ini bingung. Sulit lah di zaman Sulit. keterbukaan seperti sekarang ini. Betul. Kok media mainstream nggak bisa, ditutupin misalnya, media mainstream kita terbatas akses. Media sosial, new media kayak ini kan podcast dan macam-macamnya kan nggak bisa dibatasi gitu loh. Jadi masyarakat juga sudah pintar ya. Masyarakat sudah bisa membedakan sesuatu yang benar dan hal-hal yang berbau amis di belakangnya ya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat guys. Kita akan bertemu kembali next time. Kita sudahi sampai di sini bersama saya Medi Monika. Kita masih di Med Channel. Jumpa lagi. Salam NKRI, Bravo Indonesia and then God bless us. Thank you.